Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya baru pertama kali hadir di tempat ini. Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Walaupun pas habis kenalan juga belum tentu langsung sayang ya sebenarnya. Jadi saya perkenalan singkat. Nama saya Airin. Saya biasa melayani di Gajah Mada City Church di Gajah Mada Plaza, Jakarta Barat. Suami saya yang ada pernah beberapa kali melayani di tempat ini, Pastor Jacob, waktu itu kayaknya pernah mimpin pujian di tempat ini dan juga pernah melayani firman Tuhan, betul ya Pak Bu? Dan kalau Bapak Ibu mungkin hadir ketika suami saya melayani, dia kayaknya juga sempat cerita atau kesaksian tentang anak kami yang sakit waktu itu. Jadi ini sekadar perkenalan. Kami berdua sama-sama melayani di Gajah Mada City Church. Sudah lama Bapak Ibu, dari sejak kami SMA tahun 95 melayani di sana sampai hari ini. Kebetulan suami saya melayani sebagai wakil gembala di sana dan saya pun juga ikut melayani. Dan biasanya saya bergabung dalam tim pengajaran di gereja kami. Anak kami satu usianya 17 tahun, sebentar lagi masuk SMA 3. Demikian perkenalan singkat saya. Kami tidak melayani sepenuh waktu walaupun terlibat dalam pelayanan. Dalam keseharian kami suami saya masih berusaha dan saya pun masih bekerja. Tapi memang di luar itu kami aktif melayani pekerjaan Tuhan di gereja di mana kami bernaung. Demikian Bapak Ibu. Nah hari ini sebenarnya saya menggantikan ya Bapak Ibu ya. Jadi baru saya lupa hari apa waktu itu baru di kontak. Dan waktu saya terima invitationnya saya tuh agak sedikit, pertama saya nggak baca tuh. Tema besar kalau nggak salah yang tertera, saya nggak baca. Karena saya masih nyari kira-kira apa yang harus saya sampaikan buat Bapak Ibu hari ini. Tapi belakangan ketika saya sudah menemukan, saya baru baca. Yang pertama kali saya buka tuh rundown, jadi saya nggak baca temanya. Tapi belakangan saya buka, ternyata tema besarnya pengenalan akan Allah, betul ya Pak Bu? Dan itu bikin saya kaget. Kenapa kaget? Karena memang saya mau sampaikan itu. Jadinya saya bingung, loh kok cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Dan minggu lalu saya berkesempatan melayani di sebuah tempat yang agak jauh di pinggiran sana di daerah Citayam. Perginya aja PR ya Bapak Ibu ya, jalanannya kecil, tempatnya tidak senyaman tempat ibadah Bapak Ibu pastinya. Di sana super panas ya dan sound system, pemusik semua ya sangat limited. Tapi ketika saya dapat kesempatan melayani di sana, saya sempat bilang satu kalimat ini sebenarnya Bapak Ibu. Kalau saya diberikan sebuah kesempatan, satu-satunya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat siapapun. Misalnya saya cuma punya satu chance doang, satu kesempatan. Apa yang akan saya sampaikan? Saya akan sampaikan pengenalan akan Tuhan. Karena buat saya itu basic yang penting. Kadang-kadang kalau orang dengar itu, orang anggapnya gini Bapak Ibu. Itu kan remeh, itu kan perkara apa ya, terlalu basic. Saking terlalu basicnya, orang sudah nggak dengarkan lagi ketika pendeta atau hamba Tuhan khotbah tentang itu. Padahal dasar dari semua kekristenan kita, apa sih kalau bukan hubungan dengan Tuhan? Tuhan tidak cari pengikut, Tuhan tidak cari orang rame-rame berbondong-bondong di gereja rame-ramean atau pakai salib. Bukan itu yang dia cari. Dia mati di salib untuk apa? Kita dan dia punya hubungan. Yang dia rindukan hubungan Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau topik pengenalan akan Allah, itu sih emang udah penting banget, nomor satu banget. Nah izinkan saya Bapak Ibu pagi siang hari ini menyampaikan sama Bapak Ibu versinya saya gitu ya tentang pengenalan akan Allah. Kadang-kadang kan kalau hamba Tuhan dikasih topik pendekatannya beda-beda. Dia punya versi dia sendiri, kita punya versi saya sendiri. Nah yang saya belajar Bapak Ibu, Bapak Ibu ingat Musa ya. Musa itu diberikan tugas yang besar sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir di mana mereka diperbudak untuk masuk ke padang gurun. Itu pekerjaan yang berat Bapak Ibu. Kalau saya disuruh jadi Musa sih minta ampun deh gitu ya. Orang yang mau dibawa banyak,
Udah mana Bapak Ibu mungkin kalau baca itu perjanjian lama, Bapak Ibu tahu perjuangannya Musa. Bangsa Israel bukan bangsa yang mudah buat dibawa. Dan memang gak mudah bawa orang banyak untuk berbondong-bondong jalan perjalanan jauh, tentunya tidak mudah. Dan Musa itu pernah bilang sama Tuhan di Keluaran 33, ayatnya ada banyak Bapak Ibu, supaya tidak lama bukanya, saya berusaha untuk cepat ya. Keluaran 33 ayat 13-14. Musa itu pernah minta sama Tuhan bahwa Tuhan tolong tunjukin jalanmu sama saya supaya saya mengenal engkau. Itu permintaan Musa. Dan Tuhan meresponi permintaan itu dengan sangat antusias. Tuhan jawabnya adalah aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nih misalnya di gereja, praise and worship, pujian penyembahan, tahu lagu ini ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tahu ya, kadang-kadang kita kalau nyanyi lagu itu kita suka posisinya salah. Kita ngerasa bahwa kayak itu request, kayak itu permintaan sama Tuhan. Tuhan saya pingin mengenal engkau loh, lebih dalam loh dari semua yang ku kenal, pingin minta. Lalu Tuhan akan ada di posisi untuk gini, saya jawab apa enggak ya, saya kasih atau enggak ya, seperti gitu, seperti permintaan. Padahal Bapak Ibu tahu khusus permintaan macam ini, kerinduan pingin kenal, kerinduan pengen deket sama Tuhan. Saya kasih tahu itu permintaan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan enggak yang gini, kasih enggak ya, dia enggak gitu. Tapi dia akan antusias menjawab. Sama seperti ketika dia meresponi Musa. Waktu Musa bilang Tuhan tunjukin jalanmu sama saya. Supaya saya mengenal engkau. Tuhan gak bilang oke, dia gak gitu. Tapi dia bilang gini, aku sendiri akan membimbing engkau. Aku akan menunjukkan jalanku, aku akan memberikan ketentraman bagimu. Itu respon yang wow banget. Bapak Ibu, Tuhan tuh rindu untuk bisa dekat satu orang dengan setiap kita. Bapak Ibu bisa dekat sama dia, mendengar isi hatinya tanpa wajib lewat hamba Tuhan khotbah hari Minggu. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya. Tuhan bukan hanya bicara lewat pendeta hamba Tuhan atau YouTube di mana yang harus pendeta yang khotbah. Tidak, Tuhan bisa bicara sama Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Satu demi satu. Yes, itu kerinduan Tuhan. Tuhan bukan berbicara macam perjanjian lama yang harus lewat imam, tidak. Setelah Yesus mati di salib, setiap kita beroleh kasih karunia untuk datang menghampiri Tuhan. Dan Tuhan mampu, bisa bicara dengan setiap kita. Saya cerita satu kesaksian ya Bapak Ibu ya. Ini bukti buat saya bahwa Tuhan bisa bicara sama siapa aja. Apalagi Bapak Ibu yang sudah dewasa, usianya sudah matang, kita orang-orang yang punya pengertian yang baik, Tuhan sanggup bicara. Iya. Kenapa? Karena saya pernah lihat Tuhan ngomong sama anak saya yang masih kecil dan itu mengejutkan saya. Jadi begini Bapak Ibu, waktu anak saya masih kecil, saya lupa umur berapa. Yang pasti masih kecil aja, masih anak kecil banget. Kalau nggak salah mungkin umur 5, 6 saya lupa. Pokoknya masih kecil banget. Dan waktu itu dia bikin salah, nakal ya Bapak Ibu, namanya juga anak-anak ya. Dia nakal, saya sebagai mama marah. Saya marah, saya omelin dia dan ada satu titik saya kesel banget karena ini anak tidak bisa dibilangin. Saya pukul pantatnya Bapak Ibu. Buat saya lemak lebih di area pantat yang Tuhan ciptakan itu memang area yang terbaik untuk pukul anak gitu ya. Supaya enggak terlalu, kalau di muka kan kayaknya kasar ya, nggak mungkin lah ya kejam. Kalau ini kan dagingnya lebih ya, bolehlah ditepok sedikit. Saya pukul pantatnya, dia marah Bapak Ibu. Dia marah gara-gara saya pukul pantatnya, masih kecil ingat ya. Dia pukul saya balik. Saya tambah marah. Berani ya saya bilang, pukul mama, saya bilang gitu. Terus dia kesel karena saya lebih gede suaranya dari dia. Dia lari ke kamar dia, tutup pintu. Saya sebagai orang tua emosi, menggelegak karena dipukul anak. Saya mau kejar anak saya, mau saya lanjutin nih pertempuran ini begitu ya. Walaupun maksudnya orang tua mau mendidik, maksudnya begitu. Tapi ketika saya keluar dari kamar saya, mau masuk ke kamar dia, saya lihat lampunya gelap. Ketika saya mau buka itu pintu kamar, mau melanjutkan
nasihat dan omelan, tiba-tiba ada suara di hati saya bilang gini, tunggu. Saya nggak jadi buka pintunya Bapak Ibu, saya tahu itu Tuhan. Tuhan taruh di hati saya tunggu, nggak berani buka saya, disuruh tunggu. Walaupun secara emosi saya mau selesaikan saat itu juga, ini anak masih dididik, itu pikiran saya. Tapi karena saya mau taat, saya nggak jadi buka pintunya, saya balik ke kamar saya. Saya tunggu. Mungkin 10 menit, 15 menit sambil menahan diri, sebab secara manusia saya mau samperin. Gak lama saya dengar bunyi pintu kamarnya terbuka, ceklek. Terus saya dengar ada langkah-langkah kecil berlari, dik 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 dik. Saya tahu anak saya lagi lari tuh. Ke kamar mbak di belakang, kamar pembantu. Mau ngapain tuh bocah dalam hati saya. Nah, saya keluar, saya tahu ini saatnya. Saya keluar, saya nyamperin, mana tuh bocah. Oh, masuk ke kamar mbak. Tahu dia ngapain Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak kalau bayi, ya zaman dulu sih ya, sekarang saya nggak tahu. Itu ada tisu basah yang bentuknya tuh bulat, kayak tabung. Yang kalau kita ngambil tuh kita tarik satu-satu. Mungkin ibu-ibu tahu deh, familiar. Ujungnya itu kayak jeruji. Makanya dia bisa tarik satu-satu gitu ya. Anak saya pas abis diomelin sama saya masuk kamar gak ada kerjaan. Bahasa Perancisnya moseco. Ketika dia moseco dia mainin tuh tisu, tangannya kejepit Bapak Ibu di ujung masuk tisu itu. Dia tahu saya lagi marah kan, dia gak nyamperin saya ketika terjadi itu. Dia ke kamar pembantu lagi bilang, mbak tangannya kejepit, tangannya kejepit. Saya masuk, saya panggil dia, kenapa kamu? Sini. Saya ajak ke kamar, kalau orang tua kan tahu cara menyelesaikan masalahnya kan. Saya tekan atasnya, tangannya keluar agak bertanda walaupun tidak berdarah tapi kayak luka sedikit. Terus saya tanya sama dia, kamu kenapa? Tahu gak jawabannya apa Bapak Ibu? Itu bikin saya kaget, shock minta ampun. Dia nangis, dia bilang gini sama saya. Tuhan marah sama saya karena saya jahat sama mama. Dia ngomong nangis, saya ikut nangis Bapak Ibu. Tahu kenapa? Saya ngerasa gini loh, Tuhan tuh ajaib banget sih. Ini bocah tuh anak kecil. Anak kecil dengan segala keanak kecilannya yang kadang-kadang bisa nakal, kadang-kadang bisa nggak bisa dibilangin gitu ya. Tapi at that moment ketika dia marah sama saya marah sama dia ke kamar dan dia kejepit, dia bisa merasa bahwa itu Tuhan marah sama dia karena dia nakal sama saya. Dan akhirnya kita berpeluk-pelukan menangis. Dia menangis entah karena apa, saya menangis karena saya merasa Tuhan baik. Mau mengajar, mau mendidik anak saya dengan caranya sendiri. Dengan pengertian anak kecil yang mungkin dia gak paham Alkitab Bapak Ibu. Mana ngerti sih dia. Terus statement itu dari mana? I don't know, saya gak tahu. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, sejak hari itu gak pernah dia berani pukul saya lagi. Tidak berani. Saya peluk-pelukan, saya minta maaf sama dia, saya marah sama dia juga minta maaf. Selesai masalahnya. Kalau Tuhan bisa bicara sama anak kecil dengan pemahaman yang sangat minim, kenapa sama kita gak bisa? Tidak mungkin Bapak Ibu, pasti bisa. Tapi kadangkala mungkin kita berpikir begini, kenapa ya? Tapi kok saya kayaknya gak gitu tahu atau gak menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Gimana sih caranya supaya kita bisa terus memiliki pengenalan akan Tuhan? Yang nomor 1, kita mesti punya lapar dan haus akan Tuhan Bapak Ibu. Mesti. Tanpa itu kita akan sulit menerima sesuatu dari Tuhan. Terus Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu Saudara berpikir begini. Baca dulu deh firman Tuhannya ya. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 bilang begini. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Itu bukan kata saya, itu kata firman. Jadi kalau kita haus sama kita lapar, kita pasti dipuaskan. Kita haus dan lapar akan kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan akan memuaskan kita. Pertanyaannya begini, kenapa orang bisa sampai gak haus dan gak lapar? Apa kemungkinannya? Kemungkinan pertama, orang yang sering gak haus sama gak lapar biasanya kurang sehat. Betul? Bapak Ibu pernah sakit? Kalau lagi sakit nafsu makannya besar gak? Enggak pasti. Gak pengen makan, semua makanan rasanya hambar, rasanya tawar. Betul? Kita sakit, badan kita lagi gak beres. Kemungkinan kedua, kenapa orang pas jamnya makan gak pengen makan?
Udah banyak ngemil Bapak Ibu. Coba lihat anak-anak. Kalau kita didik anak kita, udah mau jam makan, kita kasih nggak dia ngemil ini itu, makan coklat, makan ini, minum teh botol. Kita bilang nggak boleh kan? Kenapa? Karena nanti jam makan, dia udah nggak pingin makan. Kenapa? Udah kenyang dengan berbagai macam cemilan. Sama dengan kita. Kenapa sih saya nggak haus dan lapar akan Tuhan? Baca Alkitab malas, ke gereja ya karena orang Kristen datanglah ke gereja. Kenapa kita begitu? Bisa jadi satu, kita sakit. Sakit apa sih? Mungkin bukan sakit fisik. Mungkin kita banyak luka hati. Mungkin kita banyak kekecewaan yang belum kita terselesaikan. Mungkin ada banyak amarah di dalam diri kita sehingga kita secara jiwa dan roh tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Atau tadi sudah kepenuhan dengan macam-macam cemilan sehingga udah gak ada ruang buat Tuhan. Cemilan apa tuh? Begitu melek mata yang kita buka apa? TikTok. Ya kan? Ari Wibowo. Belit ya ternyata sama istrinya. Oh kita ikutin semua ceritanya gitu ya. Oh ternyata pihak ketiga ya. Lah kita ikutin semua ceritanya. Begitu ada Blackpink, oh kita ikut rame Blackpink semua gitu ya. Begitu ada Jisoo, Flower semua kita liatin. Kayak gitu. Begitu Coldplay mau perform, semua orang sekarang sibuk Coldplay. Kita ngikutin perkembangan apa yang ada. Dan kita udah gak ada ruang lagi buat Tuhan. Atau kita apa? Sibuk kerja. Melek mata WA dari bos, dari rekan bisnis sudah masuk. Oh ini mesti dikerjain. Peluang nih buat dapat cuan lebih banyak. Sibuk. Kontak A, kontak B, kontak C, sibuk. Berita politik, waduh calon nanti presiden si ini dari partai ini. Sibuk kita dengan berbagai macam hal. Boro-boro. Ada ruang untuk kita bilang Tuhan mau bicara apa sama saya. Begitu kita bilang Tuhan mau bicara apa, ingat Ari Wibowo lagi. Aduh gila pusing Bapak Ibu. Kalau kita sudah terlalu penuh dengan berbagai macam hal, bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan? Kita perlu siapkan ruang untuk Tuhan punya kesempatan mengisi kita dengan kebenarannya. Kalau boleh saya beri saran, luangin waktu Bapak Ibu. Waktu terbaik Bapak Ibu itu kapan? Tiap orang beda-beda. Kadang-kadang kalau filosofi gereja lama ya Bapak Ibu, harus tiap pagi benar. Karena ada firman Tuhan bilang Yesus tuh pagi-pagi benar berdoa. Bagi beberapa orang itu bisa berlaku, tapi saya tahu beberapa orang kesulitan untuk pagi-pagi benar. Saya nggak ngerti kalau ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu mungkin nggak bisa saya katanya. Begitu melek mata banyak banget urusan rumah mesti gua urusin. Makanan, masak, mbak, bla 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 nggak sempat. Bisanya kapan? Kalau orang udah pada pergi semua dari rumah, baru saya bisa tenang. Nah silakan ambil waktu terbaik. Jangan begitu sempet lowong bisa menyiapkan waktu sibuk apa? Drakor, Dokter Cha, The Good Bad Mother, wah, itu semuanya tuh silakan dinonton. Yang lagi ngetren semua mau nonton gitu. Boleh nggak nonton? Silakan Bapak Ibu. Tapi siapkan ruang untuk Tuhan, karena itu yang nomor satu seharusnya yang kita kejar selain yang lain-lain. Apakah kita nggak boleh kerja? Ya kita harus kerja. Kalau nggak kerja duitnya dari mana? Apakah kita nggak harus ngeberesin rumah? Ya beresin lah rumahnya. Tapi masa iya sih nggak bisa siapin ruang untuk Tuhan bisa bicara sama kita? Siapin waktu Bapak Ibu. Setiap pagi bangun. Kalau memang bisa bangun lebih awal silakan. Kalau mau pas sebelum tidur silakan. Siapkan ruang untuk Tuhan bicara dan Tuhan bisa bicara. Yang kedua, kalau mau bisa terus punya pengenalan akan Tuhan, kita mesti punya kerendahan hati Bapak Ibu. Alias kita tuh merasa diri kita tuh miskin di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 25 ayat 9 bilang begini. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Saya tanya sama Bapak Ibu, lebih enak ngajarin orang atau ngomong sama orang yang mau belajar, merasa dirinya belum bisa atau ngerasa udah bisa? Lebih enak ngajarin yang merasa belum bisa kan, mau belajar kan, kita ngajarinnya enak. Tapi gimana kalau kita ngajarin orang, baru kita ngomong, orangnya bilang gini, udah tahu,
Nggak ada ilmu yang lain. Udah tahu, bosan. Males kita ngajarinnya. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang Tuhan tidak bicara karena kita sudah punya benteng dalam tanda kutip kesombongan. Kenapa kadang-kadang petobat baru, orang yang baru awal ke gereja bisa dapat lebih banyak pewahyuan, pengertian. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya belum ngerti Bapak Ibu. Jadi begitu datang ke gereja, lihat worship leader mimpin, dia gak komplain, dia gak banyak cerewet, dia menikmati aja. Begitu pendeta khotbah, mau pendeta khotbahnya ngantuk, bosen, gak menarik, dia serap semua. Kenapa? Dia haus dan lapar, dia ngerasa dirinya gak paham. Tapi coba lihat Bapak Ibu, sudah 10 tahun datang gereja, Alkitab udah bolak-balik habis baca berapa kali. Begitu datang lihat pendetanya, masih muda, ngerti apa, dia lahir saya udah baca Alkitab. Begitu ngomong, aduh ayatnya itu udah bosan, udah hafal. Bapak Ibu tahu gak? Ketika kita kayak gitu, kita sulit banget untuk bertumbuh. Kenapa? Udah kepinteran. Udah terlalu tahu banyak. Iya gak Bapak Ibu? Kita baru bisa terus bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam kalau kita rendah hati. Saya ini punya resiko besar untuk gak bertumbuh Bapak Ibu. Punya resiko besar. Kenapa? Karena kalau di gereja saya tuh sering diminta review. Diminta mereview orang khotbah. Jadi kalau pengerja di gereja kami kan leader-leadernya sedang di-up lalu diberikan kesempatan untuk khotbah. Nah biasanya kalau orang-orang baru naik khotbah harus ada ini kan sebenarnya bukan bermaksud menilai ya. Tapi mau memberikan saran dan masukan. Resiko saya ini besar, kenapa? Karena saya tim pengajaran, saya sering diminta review. Jadi otomatis kalau saya duduk di sana dengerin rekan-rekan saya khotbah, saya kan disuruh review. Pasti saya begini, pembukaannya gak nyambung, pembukaannya gak masuk. Ayatnya maksa, ayatnya gak selaras sama isi. Penyampaiannya bertele-tele, membuat bingung, muter-muter ke ujung mana tahu lalu balik lagi. Saya kan begitu. Kalau saya terbiasa dengan cara saya mereview setiap kali saya dengar khotbah, saya gak akan bertumbuh Bapak Ibu. Kenapa? Saya kerjanya komentar, ini kurang, ini bagus, nilainya 80, nilainya 90. Padahal Tuhan mungkin mau bicara sama saya lewat apa yang dia sampaikan loh Bapak Ibu. Kalau kita bisa tetap pelihara rendah hati. Ketika kita datang, gak mesti datang khotbah hari Minggu deh. Lihat YouTube khotbah kek, baca buku kek, apapun itu. Ketika kita datang, ada yang Tuhan mau bicara sama saya. Lewat orang ini, sesederhana apapun dia. Please bicara sama saya Tuhan. Tuhan bisa bicara Bapak Ibu. Kalau kita rendah hati, kita terima banyak. Kalau kita udah mulai, tiap minggu ke gereja gak dapat apa-apa. Ada yang salah dengan diri kita. Kita harus introspeksi diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, biasanya jemaat senang dengan kata itu. Yang terakhir, itu kalimat yang dinanti-nantikan gitu ya. Yang terakhir saya masih panjang Bapak Ibu, terakhirnya masih 20 menit lagi gitu ya. Bercanda Bapak Ibu. Yang terakhir, untuk memiliki pengenalan yang dalam. Komunikasi, relasi itu harus dijaga. Setuju gak Bapak Ibu? Komunikasi harus terus dijalin. Kalau ngobrolnya intens di awal, setelah setahun gak ketemu, gak chat, gak DM IG, gak komentarin Instagramnya, gak nge-love dia punya postingan, lama-lama hubungan akan semakin jauh. Udah pasti, itu kita semua paham. Demikian juga dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik 16 ayat 11 bilang gini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ada kata itu, selalu. Kalau Bapak Ibu cari di Alkitab bahasa Inggris ditulis continually. Harus terus menerus. Dekat sama Tuhan itu bukan waktu baru bertobat. Dekat sama Tuhan itu terus. Baca Alkitab itu bukan waktu baru awal atau belum pernah baca baru baca. Setelah satu buku Bapak Ibu baca, udah kelar, udah selesai dong. Udah kenal semua, kamu udah pernah baca Alkitab sampai habis belum? Belum kan? Nih, saya udah kenal sama Tuhan, selesai. Tidak ada Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang usianya sudah lumayan, masih ingat pertama kali kenal pasangan Bapak Ibu? Mempesona, cantik, baik. Kenalan, pacaran setahun, pacaran 2 tahun, pacaran 3 tahun, nikah. Setelah 10 tahun menikah, coba ingat-ingat ya, saya nggak tahu sih Bapak Ibu, tapi coba ingat-ingat. Pernah nggak terlintas di pikiranmu atau mungkin terucap dari mulutmu, khususnya ketika lagi ribut. Kita bilang begini, gua baru tahu lu ternyata orangnya kayak gini. Pernah nggak Bapak Ibu? Hah? Pacaran udah lama ya, nikah udah 10 tahun, 15, udah lama. Tiap hari ketemu, tiap hari ngomong, tidur seranjang. 15 tahun nikah berantem besar. Itu yang keluar dari mulut. Gua baru tahu sekian puluh tahun gua sama lu. Gitu ya, emosi ya. Ternyata kayak gini ya, gitu. Bapak Ibu, sama suami istri yang kelihatan fisiknya, rambutnya, modelnya, aroma dia, bau wanginya kita tahu. 15 tahun aja kita masih bisa, ternyata lu begini. Kenapa? Karena kita nggak bisa seutuhnya kenal satu pribadi semuanya Bapak Ibu. Betul apa betul? Iya kan? Apalagi manusia. Manusia setiap kali berubah kok. Dulu sabar, terus mengalami banyak hal dari hidup, agak berkurang sabarnya. Ada. Dulu pemarah. Kalau sama anak nggak sabar banget. Tapi begitu jadi kakek sama cucu, baiknya luar biasa. Banyak yang begitu Bapak Ibu. Itu manusia. Bapak Ibu kenal Tuhan butuh waktu. Kenapa? Terus terang aja Tuhan itu kan gak kelihatan secara fisik kasat mata kayak Bapak Ibu lihat saya kan. Betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau saya tanya nih, Bapak Ibu ngelihat saya gak? Ya pasti ngeliat lah, dari tadi matanya ngeliatin saya kok. Rambut saya pendek, saya pakai celana hitam. Bapak Ibu lihat saya jelas fisik. Bapak Ibu lihat Tuhan gak saat ini secara fisik? Mungkin kalau orang yang punya karunia tertentu mungkin suka ada penglihatan bisa melihat oke. Tapi kan tidak semua orang dan tidak setiap saat. Betul? Lebih lama butuh proses mengenalnya. Ditambah dengan kesibukan kita. Baca Alkitab ya, ngantuk, gak ngerti, bingung, gak baca lagi. Kapan kenalnya sama Tuhan? Tuhan sangat membuka diri untuk kita mengenal Dia. Firman Tuhan bilang, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan di Hosea. Itu ayat udah favorit banget, sering banget dibahas. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Dia pasti muncul seperti fajar. Fajar tiap pagi tuh muncul Bapak Ibu, matahari udah pasti tuh. Sekolah lagi, kerja lagi, kan begitu tiap pagi. Pasti ya, pasti. Tuhan juga begitu. Kalau kita sungguh-sungguh cari, Dia akan membiarkan kita menemukan Dia. Tapi kalau kita tidak menemukan Dia, mungkin mohon maaf, belum sungguh-sungguh mencari. Yuk lebih sungguh-sungguh mencari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, sekalipun kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Kita sudah baca Alkitab berkali-kali. Tapi relasi sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan perlu terus dijaga. Perlu terus dibangun. Kalau tidak lama-lama pasti merosot hubungannya. Tidak ada yang Tuhan rindukan selain Dia bisa dekat dengan setiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk setiap kita dekat padanya. Jangan andelin ibadah hari Minggu Bapak Ibu, jangan. Kayak kemarin masa Covid, ketika gereja libur. Kalau kita cari Tuhan dan dengar Tuhan ngomong cuma hari Minggu begini, gawat Bapak Ibu, gawat, bener-bener gawat. Saya ingat banget waktu masa Covid dan gereja libur ya. Sempat libur dulu berapa lama karena memang benar-benar enggak boleh. Sebelum akhirnya bisa online. Tapi kan sempat vakum tuh. Semua tidak ada yang siap dengan kondisi Covid. Siapa yang langsung nyiapin ibadah rekaman? Enggak ada kan? Off, semua orang bingung, semua orang takut. Ada yang sakit, ada yang segala macam, kekhawatiran ini dan itu. Semua diam. Awal-awal belum ada jemaat yang ribut Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang sibuk dengan urusan perkovitan. Betul? 3 bulan deh saya rasa, 2 bulan 3 bulan mulai banyak yang DM IG. Ci, kapan sih ada ibadah lagi? Mereka bilang, saya kering nih. Saya tanya, emang pam di rumahnya mati? Kenapa kering? Kamu kenapa bisa kering? Saya tanya.
Bukan pumpnya mati. Kering, gak ibadah. Gak ketemu Tuhan. Sebentar. Kalau kangen ibadah karena pengen ketemu saudara seiman, kangen praise and worship. Kalau di rumah kan enggak ada tim musik ya Bapak Ibu ya, kita sendiri begini kan. Kalau kita nyanyinya bagus syukur. Kalau kita nyanyinya mencong-mencong kan kita juga dengernya enggak menarik gitu kan. Kalau di gereja kan enak, lengkap. Pemain musiknya bisa main musik, penyanyinya bisa nyanyi. Kita senang. Kalau yang Bapak Ibu rindukan itu betul, itu oke. Saya bisa accept, saya bisa terima itu. Tapi kalau ada yang bilang begini, saya nggak ketemu Tuhan. Saya ngerasa jauh dari Tuhan karena saya ibadahnya libur. Itu ada yang salah Bapak Ibu. Mohon maaf. Kenapa? Emangnya Tuhan cuma datang di sini hari Minggu? Di Perwata Tower lantai 17 jam 10 pagi sampai jam 12. Selebihnya di mana dia? Dia ada di mana-mana Bapak Ibu. Dia ada di hatimu. Jadi kamu kemanapun dia ada. Nggak usah tunggu hari Minggu. Saya bukan bilang lantas nggak usah ibadah, bukan. Ibadah ini pun firman Tuhan harus kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi maksud saya Tuhan ada di mana-mana. Ketika Bapak Ibu pulang dari sini, di jalan, lalu Bapak Ibu kelintas nih di pikiran. Tadi hamba Tuhannya bilang suruh cari Tuhan. Baca Alkitab deh mulai dari sekarang. Nah tuh Tuhan tuh lagi ngomong. Ngikut sama Bapak Ibu pulang. Tuhan bisa bicara di mana saja. Sama setiap kita. Dengan pemahaman kita. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, saya kan bukan pendeta. Saya bukan hamba Tuhan, saya biasa aja. Saya bilang Tuhan cuma ngomong sama pendeta. Tadi saya udah kasih contoh. Anak saya tuh, si bocah. Gak ngerti menurut saya, masih gak paham. Tapi Tuhan bisa bicara. Saya mendapati Tuhan paling banyak bicara sama saya kalau saya lagi di mobil Bapak Ibu. Rumah saya di Tangerang. Saya kerja di Bisma Raya, Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Deket ya Bapak Ibu. Dari Tangerang ke Jakarta Utara. Setiap hari saya jalanin. Pagi nganter anak saya sekolah, lanjut kantor, pulang bermacet-macetan sampai Tangerang. Yang bolak-balik kerja tahu deh jalanan Jakarta. Tapi saya justru banyak dijumpai Tuhan di sana. Mobil saya adalah saksi tempat di mana Tuhan banyak bicara. Saya sering nangis di mobil. Bagus nyetirnya udah otomatis ya. Kalau enggak nyetir sambil nangis-nangis kan keder ya gitu ya. Bagus sekarang tol juga sudah sistem. Saya nggak usah ketemu orang. Ntar saya mukanya lagi nangis-nangis. Mbak bayar bingung kan jadi mbaknya kan kalau kita bayar tol begitu. Tapi itu tempat di mana Tuhan bisa bicara sama saya. Menguatkan saya, menyampaikan isi hatinya. Bahkan yang saya sampaikan hari ini sama Bapak Ibu. Saya renungkan di mobil Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Terus Bapak Ibu bilang, ya enak naik mobil. Makanya Tuhan bisa bicara. Sebelum zaman Covid saya naik kereta Bapak Ibu. Komuter line. Jangan bayangin MRT Singapura. Jangan. Kalau Bapak Ibu bayanginnya MRT Singapura sama komuter line Jakarta, mohon maaf. Salah bayangannya. Komuter line Jakarta kalau jam pulang pergi kantor itu haleluya Bapak Ibu. Dahsyat kuasanya, luar biasa. Beneran. Sendal bisa copot Bapak Ibu. Saya pernah kehilangan sendal waktu mau naik kereta. Akhirnya di dalam kereta tuh saya cuma pakai satu sendal. Habis mau bagaimana? Terlalu rame, terlalu ruwet, terdesak-desak. Teman saya muslim pakai jilbab, rambutnya panjang di konde. Naik kereta kondenya lepas. Bener Bapak Ibu. Turun kereta begitu rame, kita bawa tas lempang, kitanya sudah turun, sudah ke peron, tasnya masih di dalam. Kenapa? Ketarik-tarik nyangkut, seenggak nyaman itu. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan sering menjumpai saya di kereta di tengah-tengah ketidaknyamanan. Saya sering nangis juga di kereta Bapak Ibu. Makanya kalau pas naik kereta saya paling senang ketemu pria, bukan genit ya Bapak Ibu, bukan ya. Pria tinggi besar, kenapa? Saya cari tuh orang kayak gitu. Kenapa? Supaya saya bisa ada di belakangnya. Saya putar lagu, saya dengar pujian penyembahan, saya memberikan ruang untuk Tuhan bicara. Dan Tuhan sering banget melawat saya di kereta. Ujung-ujungnya saya nangis di kereta. Kalau di depan saya orang kan nanti ngadep saya kan bingung. Ini kenapa? Kenapa di kereta nangis-nangis? Keinjek, kesikut atau kenapa? Kalau ada pria tinggi besar, dia atas kan, saya di belakang dia. Saya seneng, nggak harus ada yang lihat muka saya. Saya di kereta saya pakai masker, mau saya nangis, mau saya kenapa tahu, nggak ada yang pusing. Jadi Tuhan bisa menemui kita di mana saja, kapan saja,
Asal hatimu berpaut sama dia. Tuhan ngomong sama saya, please bicara sama saya. Tuhan saya kesel sama si ini, saya mesti gimana? Tuhan saya khawatir sama ini, saya mesti gimana Tuhan? Saya kecewa bla bla bla. Sampaikan dan biarkan Tuhan menjawabmu. Cara paling mudah dengar suara Tuhan, gampang. Baca firman Tuhan Bapak Ibu, baca. Gak ada orang baca tiap hari terus gak ketemu Tuhan. Gak mungkin, saya gak percaya itu. Yuk baca mulai sekarang. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, udah tahu, wah remeh banget cuma disuruh baca Alkitab. Bapak Ibu, pertumbuhan dan perubahan terjadi bukan ketika kita tahu. Pertumbuhan dan perubahan terjadi ketika kita tahu dan kita lakukan. Bapak Ibu dengar firman tentang pengenalan akan Tuhan, keluar dari ruangan ini, apakah bertambah pengenalanmu akan Tuhan? Yes, mungkin sedikit. Tapi yang akan bikin itu jadi booster dan naik dan kalian betul-betul kenal Tuhan adalah ketika kalian mengerjakan apa yang saya ngomong. Sesederhana itu. Mari Bapak Ibu, siapapun kita, termasuk saya, jangan berhenti mengejar Tuhan. Ketika kita mencari Dia, kita pasti menemukan Dia. Dan biarlah sampai akhir hidup kita nanti ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan dan benar-benar ketemu Tuhan. Sambil perjalanan sekarang kita masih dipercaya kehidupan ini. Tetap dekat sama Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, yang menyertai dan memimpin hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu untuk setiap kami. Tuhan baik, Tuhan begitu setia dalam hidup setiap kami. Tuhan biar mulai hari ini kami boleh terus haus dan lapar akan Engkau. Kami boleh memberi ruang untuk Engkau hadir, berbicara, menyatakan isi hatimu dan menuntun jalan-jalan hidup kami. Biar kami sekalipun kami sudah mengikut Engkau bertahun-tahun atau puluhan tahun, kami boleh terus rindu. Kami boleh terus merasa diri kami miskin dan kami terus bisa pingin diperlengkapi, pingin diajar, pingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan biar setiap kami mau membayar harganya untuk terus menerus mengejar dan mencari Tuhan. Kami tahu waktu kami cari Engkau, kami pasti menemukan Engkau. Tuhan hampiri setiap kami. Setiap kali kami mencari Engkau, setiap kali kami memberi ruang untuk Engkau berbicara, berbicaralah kepada kami Tuhan. Setiap kami, pribadi lepas pribadi, biar semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu buat setiap kami. Mampukan kami untuk kami mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Yaitu kami boleh dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati.